Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik. Bolehkah orang Kristen berbeda perspektif terhadap sebuah pengajaran? Ada seorang pendeta yang mengatakan, tiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang memaksakan perspektif yang dimilikinya kepada orang lain. Benarkah statement ini saudara sekalian? Tergantung konteksnya. Kalau statement ini dikeluarkan dalam konteks ranah kehidupan pribadi dari setiap individu, ya statement ini bisa diterima. Karena tiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, konteks kehidupan yang berbeda. Cara melihat hidup yang berbeda punya pertimbangan-pertimbangan yang berbeda sesuai dengan kehidupannya, sehingga tiap orang bisa melihat sebuah hal dengan perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, terkait pandemi COVID-19 ini, tiap orang bisa berespons dengan cara yang berbeda, karena masing-masing memiliki pertimbangan sendiri-sendiri. Namun saudara sekalian, kalau statement ini, tiap orang memiliki perspektif masing-masing yang berbeda dan tidak boleh ada yang memaksakan perspektifnya. Ini dikatakan dalam konteks kebenaran Alkitab, sebuah pengajaran doktrin dasar yang utama dari kekristenan, maka statement ini menjadi sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Karena kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang bersifat absolut, mutlak, objektif. Sehingga tidak ada pertentangan antara kebenaran di satu bagian dengan kebenaran di bagian yang lain dari Alkitab. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ini tidak berarti Alkitab tidak memberi ruang sedikit pun untuk perbedaan penafsiran? Tentu ada saudara sekalian. Alkitab memberi ruang untuk kita bisa memiliki perbedaan pandangan. Tapi ada pengecualian. Itu hanya untuk hal-hal yang bersifat sekunder atau tidak substansial. Apa contohnya perbedaan tersebut? Misalnya yang pertama tentang baptisan. Apakah cara baptisan itu harus diselam atau dipercik? Mana yang benar? Ini ada satu perbedaan yang boleh kita terima. Ada yang lebih percaya diselam, ada yang lebih percaya dipercik. Ini bukan suatu masalah besar. Yang menjadi masalah adalah esensi, substansi dari baptisan itu harus tetap sama. Yaitu baptisan adalah hanya sebuah tanda dari perjanjian Allah dengan umatnya. Baptisan itu tidak menyelamatkan manusia, atau apalagi baptisan tidak menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya. Hanya sebuah tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Dan baptisan itu harus dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal. Itu contoh pertama. Atau contoh kedua, terkait dengan kerajaan 1000 tahun. Apakah kerajaan 1000 tahun itu sudah ada sekarang? Atau nanti setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Ini pun satu perbedaan yang boleh terjadi di dalam kehidupan iman kita. Ada yang percaya itu saat ini, kerajaan 1000 tahun. Ada yang percaya itu baru terjadi nanti. Itu tidak masalah. Perbedaan seperti ini tidak perlu kita perdebatkan karena ini adalah suatu hal yang tidak substansial. Hal yang sifatnya sekunder. Namun kalau untuk hal-hal yang bersifat primer, yang substansial, maka tidak boleh ada satu perbedaan perspektif sedikit pun. Apa itu hal-hal yang substansial? Yaitu hal-hal yang merupakan core belief, dasar dari iman Kristen. Beberapa di antaranya. Yang pertama, kita percaya adalah keselamatan di dalam kekristenan adalah oleh karena anugerah melalui iman di dalam Kristus. Bukan anugerah plus perbuatan. Anugerah iman di dalam Kristus. Itu tidak boleh ada perbedaan perspektif sedikit pun di situ. Atau yang kedua, kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di tempat lain di luar Kristus. Tidak boleh ada perbedaan perspektif yang di situ. Atau yang ketiga, contohnya core belief dari iman Kristen. Kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Tidak boleh ada perbedaan perspektif. Firman Allah, boleh. Tulisan manusia biasa, boleh. Tidak boleh ada perbedaan di situ. Nah, saudara sekalian, realitanya
Apakah untuk hal-hal yang bersifat core belief tadi, yang substansial tadi, apakah tidak ada perbedaan pandangan? Sampai hari ini, perbedaan pandangan tentang beberapa doktrin dasar iman Kristen itu masih ada. Perbedaan pandangan tentang doktrin Allah Tritunggal, tentang dua natur Kristus. Para teolog-teolog besar, para ahli Alkitab sampai hari ini masih terus memperdebatkan, masih terus berkembang pemahaman tentang doktrin ini. Saudara bisa pilih, ada begitu banyak pandangan. Hari ini mau A, besok pandangan B, besok C, besok D, silakan. Ada begitu banyak. Nah pertanyaannya, bolehkah kita demikian? Hari ini kita percaya Allah Tritunggal, besok kita percaya Allah Triteisme, besok lain lagi tidak ada masalah. Bolehkah kita berbeda dalam hal ini? Ada orang Kristen yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Bagi saya, hal-hal substansial seperti ini tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Tidak bisa, saudara sekalian. Saudara bayangkan, apa jadinya kekristenan? Kalau ada orang Kristen yang pertama bilang, saya percaya Allah Tritunggal. Lalu orang Kristen yang lain bilang, saya percaya Allah Triteisme. Sama saja, dua-duanya Alkitabiah. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yang satunya lagi katakan, ada keselamatan di luar Kristus. Sudahlah, jangan ribut soal ini, jangan merasa paling benar. Doktrin itu sama Alkitabiah juga kok. Atau ada yang mengatakan misalnya, Kristus setara dengan Allah Bapa. Tapi yang satunya percaya Kristus lebih rendah daripada Allah Bapa. Sama sajalah, dua-duanya Alkitabiah. Jangan merasa yang paling benar. Dan banyak hal lain tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Kita anggap kita boleh berbeda dalam hal tersebut. Apa jadinya saudara sekalian? Yang satu percaya Alkitab adalah firman Allah. Orang Kristen lain bilang, saya percaya Alkitab bukan firman Allah. Sama saja. Apa jadinya saudara sekalian? Kekristenan itu akan habis tergrogoti oleh relativisme, tercabut dari akar historisnya. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat lagi ini masih Kristen atau bukan. Tentu saudara sekalian saya setuju. Di dalam kekristenan yang paling penting bukti dari iman yang sejati adalah kehidupan. Perbuatan nyata. Saya setuju. Tapi waktu kita mengatakan bukti dari iman yang sejati adalah perbuatan hidup yang nyata yang diubahkan oleh Roh Kudus. Itu sama sekali tidak menjadikan doktrin-doktrin dasar, kepercayaan dasar dari iman Kristen itu menjadi hal yang tidak penting. Relatif. Tergantung perspektif masing-masing orang Kristen. Mau pegang yang ini boleh, mau pegang yang itu boleh. Apa jadinya kekristenan saudara sekalian? Kalau ini terus terjadi di dalam kehidupan iman kita. Jadi kembali kepada pertanyaan di atas tadi. Bolehkah kita berbeda perspektif? Boleh, kalau itu bicara ranah pribadi. Bolehkah kita berbeda perspektif tentang satu pengajaran Kristen? Boleh. Kalau itu bukan pengajaran yang bersifat primer, bukan hal yang substansial. Bolehkah kita berbeda perspektif tentang hal-hal yang bersifat primer, yang substansial dari ajaran Kristen? Sama sekali tidak boleh, saudara sekalian. Karena itu, waspada, harus bisa menguji. Apakah satu pengajaran yang diberikan, yang berbeda dengan yang kita yakini selama ini, itu hanya sebuah perbedaan perspektif, atau jangan-jangan itu sangat beda secara substantif. Kiranya Tuhan menolong saudara sekalian menjadi orang Kristen yang dewasa, yang bisa menguji mana ajaran yang boleh kita terima, ada perbedaan di situ, mana ajaran yang tidak boleh kita terima. Dan waktu ada satu perbedaan itu, apakah itu berarti kita bisa langsung berkata, saya tidak akan mengasihi saudara lagi? Tentu tidak, saudara sekalian. Kita bisa tetap saling mengasihi, walau kita ada perbedaan dalam hal-hal yang bersifat substansial tadi. Namun kita tidak bisa mengatakan seperti Alkitab katakan, mengasihi dalam konteks sesama saudara, brother and sister in Christ. Karena kita memiliki perbedaan yang sangat fundamental di dalam iman Kristen kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.